Assalamualaikum Sobat Pemirsa. Pada video lalu telah ditayangkan rekaman video dari Pendeta Saifuddin Ibrahim yang dengan biadab dan kurang ajar sekali ia menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW, yang menuduhnya telah melakukan perbuatan keji dengan menzinahi mayat perempuan atau yang lazim disebut nekrofilia. Dan dengan kejinya ia mengarang-arang serta merekayasa seolah itu ada riwayat hadisnya. Ia pun dengan liciknya membacakan kisah tersebut seolah dari beberapa kitab-kitab Islam. Itu pun dengan bacaan yang berantakan sekali. Padahal itu sungguh ngawur dan tidak benar sama sekali. Tidak ada riwayat hadis seperti yang dituduhkan oleh Saifuddin itu. Silahkan pemirsa menonton video sebelumnya di channel ini yang berisi rekaman full Pendeta Saifuddin yang memfitnah dan melecehkan Nabi Muhammad. Ia mengutip Majmu' Az-Zawaid dengan hadis nomor 15400 dan kitab Ma'rifatul Ulum Al-Hadis nomor 273 dan kitab Kanzul Al-Umal dengan nomor hadis 37609. Tetapi secara keji, kalimatnya dipelintir sedemikian rupa. Sobat pemirsa, bagaimana sebenarnya redaksi hadis dan riwayat yang benar yang tertulis di dalam kitab-kitab itu? Maka berikut ini kami akan membongkar kebohongan cerita Pendeta Saifuddin itu. Dalam seluruh riwayat hadis dan tafsir tentang Nabi Muhammad yang memberikan pakaiannya kepada bibinya itu dan berbaring di liang lahatnya, maka beliau tidak memakaikannya sendiri. Nabi Muhammad memberikan pakaian jubahnya kepada bibinya untuk kain kafan itu diserahkan ke keluarganya setelah dimandikan. Jadi yang memakaikan dan mengkafani jenazah bibinya itu ya keluarganya yang perempuan-perempuan, bukan Nabi Muhammad yang memakaikannya. Ngawur itu si Saifuddin. Kemudian ketika Nabi Muhammad berbaring di liang lahat itu untuk berdoa memohon kepada Allah agar almarhumah bibinya itu selamat dan menjadi ahli surga, karena bibinya itu yang setia merawat Nabi semasa hidupnya, sehingga sudah dianggap seperti ibu kandungnya sendiri. Jadi ketika Nabi Muhammad berbaring di liang kubur bibinya itu, maka saat sebelum jenazah bibinya itu dimakamkan, bukan saat dimakamkan. Benar-benar keji sekali si Saifuddin memelintir teks hadis. Lacurnya, para followernya main percaya bualan Saifuddin dan malah ikut-ikutan menghina Nabi Muhammad. Silakan publik mencari referensi kitab-kitab yang disebutkan di atas, lalu baca sendiri redaksinya yang benar seperti apa. Dan itu akan membuktikan bahwa Pendeta Saifuddin itu benar-benar memfitnah dan melecehkan Nabi Muhammad dengan keji. Nah, sobat pemirsa, bahwa kasus nekrofilia di mana seseorang menyetubuhi mayat wanita itu, maka itu ada riwayat hadisnya sendiri, dan itu terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan Nabi Muhammad yang nekrofil seperti yang dituduhkan oleh Saifuddin itu, tapi ini peristiwa tersendiri dan diriwayatkan di dalam kitab lainnya. Nah, berikut akan kami bacakan riwayat hadis yang valid tentang kasus nekrofilia di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon diperhatikan dan silakan publik mencari referensi kitabnya yang benar untuk membuktikannya. Selamat merenungi. Assalamualaikum Sobat Damai Indonesia. Pernah mendengar apa itu nekromantik? Itu adalah sebuah judul film mengerikan yang dirilis tahun 1987 silam. Film produksi Jerman itu besutan sutradara Jock Badgerit, dan film ini dicekal di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia karena saking sadisnya. Jika Anda pernah nonton film tersebut, tentu akan tahu alur ceritanya.
yaitu mengisahkan tentang sekelompok manusia yang memiliki kelainan seks yang disebut nekrofilia. Dalam nama Latin, nekrofilia berasal dari kata nekros yang berarti mayat dan filia yang berarti cinta. Adalah suatu kelainan seksual di mana pengidapnya gemar berhubungan seksual dengan orang mati alias suka menyetubuhi mayat. Kelainan ini masuk kategori parafilia, yaitu perilaku seks abnormal yang ditandai dengan munculnya fantasi seksual terhadap benda mati yang bisa meningkatkan hasrat seksual seseorang. Nah, kasus-kasus begini di dunia itu nggak sedikit terjadi sampai sekarang. Bahkan kasus itu ada dan terjadi di Indonesia. Silakan tengok berita-berita kriminal yang lalu. Maka akan didapati kasus-kasus orang ditangkap polisi karena melakukan pemerkosaan atau melakukan persetubuhan dengan mayat, baik yang terjadi di kamar jenazah sebuah rumah sakit ataupun pada kasus pencurian mayat di kuburan. Ngeri sekali dan jijik kita mendengarnya, tapi inilah realita dunia. Nah, kasus-kasus nekrofilia ini ternyata sudah tua usianya, termasuk di zaman Nabi Muhammad SAW pun itu pernah terjadi. Berikut riwayatnya yang tertulis dalam kitab Duratun Nasihin dan Mukasyafah Al-Qulub Al-Imam Al-Ghazali, yaitu kisah penggali kubur nekrofil yang menyetubuhi mayat seorang gadis di masa Rasulullah. Suatu hari, sahabat Umar bin Khattab didatangi oleh seorang pemuda yang terlihat begitu gusar dan penuh beban pikirannya. "Assalamualaikum wahai Umar." Pemuda itu memberi salam kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu dijawab salamnya oleh Sayyidina Umar seraya mempersilahkan pemuda itu mengutarakan maksudnya. "Wahai Umar, saya ingin bertanya, apa pendapat Anda tentang seseorang yang berzina?" tanya pemuda itu. Sayyidina Umar menjawab, "Jika ia belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung halaman selama 1 tahun. Jika dia sudah menikah, maka akan dihukum rajam." Begitu jawab Sayyidina Umar. Pemuda itu lalu lanjut bertanya, "Bagaimana jika seseorang perjaka itu menzinai mayat?" Sayyidina Umar seketika tercekat dan terdiam, sebab bulu kuduknya berdiri mendengar pernyataan pemuda tersebut. Lalu Sayyidina Umar menjawab, "Sungguh keterlaluan. Aku tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya dan siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji itu," tukas Sayyidina Umar. Seketika pemuda itu pun menggerung dan luruh ke tanah seraya berkata, "Saya sendiri wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku?" tukas pemuda itu dengan raut pucat penuh bimbang. Untuk sejenak waktu, Sayyidina Umar tidak mampu berkata apapun. Lalu ia masuk ke dalam masjid dan ia menangis. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW melihat sahabat Umar yang tengah galau dan beliau pun menegurnya. "Wahai Umar, aku melihatmu dalam keadaan bersedih. Apa yang menyebabkan itu?" tanya Rasulullah SAW. "Ya Rasul, di luar saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri dan ia ingin bertaubat dari dosanya." Begitu jawab Umar. Kemudian Nabi pun perintahkan Sayyidina Umar untuk memanggil pemuda itu agar menemuinya. Tak butuh waktu lama, akhirnya pemuda itu sudah berada di hadapan Rasulullah dan menangis terseduh-seduh sehingga membuat Nabi terheran. Lantas pemuda itu uluk salam kepada Rasulullah yang kemudian dijawab salamnya seraya bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai anak muda?" tanya Rasulullah. "Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku ya Rasul," jawab pemuda itu. "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" tanya Rasulullah. "Tidak ya Rasul, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu," jawab sang pemuda. Lalu Rasulullah berusaha menghibur anak muda itu. "Ketahuilah olehmu anak muda bahwa Allah akan mengampuni dosamu
sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi? Tanya Nabi Muhammad. Sepertinya lebih besar dari itu ya Rasul, jawab pemuda itu. Apakah sebesar Arsy? Tanya Nabi lagi. Saya merasa lebih besar dari itu ya Rasul, jawab sang pemuda sambil terseduh. Sebenarnya dosa apa yang telah kau lakukan? Tanya Rasul lagi. Sungguh saya malu untuk mengatakannya ya Rasul, tukas pemuda itu. Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu, jawab Rasulullah. Pemuda itu pun terpekur diam, kepalanya menunduk, matanya lesu memandangi lantai masjid. Tak lama ia baru mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. Wahai Rasul, 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada jenazah perempuan dari kaum Ansor, dan ia masih gadis lagi sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya bergelora. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menzinai mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Setelah beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka kau wahai pemuda. Apakah kau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, kamu membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar penuturan pemuda itu, seketika memerah wajah Rasulullah, menahan gidik dan jijik. Terlihat raut wajah Rasulullah sangat marah, dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Pergilah dari tempat ini segera." Demikian hardik Rasulullah keras. Tercekat pemuda itu mendengar hardikan Rasulullah, lalu ia segera keluar dengan hati yang hancur luluh dan jiwanya tergoncang hebat. Merasa sudah pupus harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya. Pemuda itu sangat ingin bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa arah dan tujuan. Selama 40 hari 40 malam, sang pemuda terus berjalan seraya beristighfar dan tak berhenti menangis. Ia melolong membahana di kesunyian padang pasir, berjanji kepada Allah tidak akan pernah melakukan perbuatan keji itu lagi. Suaranya menyayat pilu, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika engkau sudi mengampuni hamba, maka sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika pertaubatanku engkau tolak, maka bakarlah aku di dunia ini dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Oh Allah, sungguh hamba tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Pada saat bersamaan itulah Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah dan memberi berita, "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu dan Allah bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk." "Apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka?" tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang menerima taubat mereka, atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" tanya malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan. Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya," kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Demikian Sobat Damai, kisah seorang pemuda nekrofil. Dan pada riwayat lain dikisahkan bahwa pemuda itu setelah mendengar bahwa pertaubatannya diterima Allah, maka ia langsung meninggal di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sekian, semoga menjadi renungan dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.